Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizkasari. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan mengikuti PJJ-nya? Yuk kita simak. Hari ini kita akan bahas mengenai perkalian pecahan desimal. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa ya. Cara mengalihkan pecahan desimal itu ada dua cara. Yang pertama, mengubah ke pecahan biasa dahulu, kemudian kalian kalikan seperti biasa. Yang kedua, langsung mengalihkan pecahan desimal. Contoh soal 0,4 dikali 1,2. Untuk cara pertama, kita harus mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini diperhatikan 0,4 untuk diubah ke pecahan biasa, yaitu kita harus perhatikan angka di belakang komanya. Ada berapa angka di belakang koma? Ada satu, yaitu hanya ada angka 4. Kalau hanya ada satu angka, maka penyebutnya nolnya juga cuma satu. Jadi kalau 0,4 kita ubah ke pecahan desimal, yaitu menjadi 4/10. Untuk 1,2 diubah ke pecahan biasa, perhatikan di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu angka 2. Jadi kalau diubah, yaitu 12/10. Baru kita kalikan seperti biasa. 4 dikali 12 hasilnya adalah 48. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Jadi 48/100 kita ubah dulu ke pecahan desimal. Hasilnya adalah karena 100 nolnya 2, maka di belakang koma ada dua angka. Jadi hasilnya adalah 0,48. Masih dengan contoh soal yang sama, 0,4 dikali 1,2 tapi dengan cara penyelesaian yang berbeda. Sekarang kalau tadi diubah ke pecahan biasa baru kita kalikan, kalau sekarang ini kita kalikan langsung pecahan desimalnya. 0,4 dikali 1,2. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal, untuk angka nolnya tidak kita masukkan dulu ya ke dalam perkalian. Kita gunakan perkalian bersusun ke bawah. Jadi kalau nolnya tidak nol dan komanya tidak kita tuliskan, jadi kita hanya menuliskan 4 dikali 12. Cukup kamu tuliskan seperti ini dulu saja. Kita kalikan biasa. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Sekarang untuk menentukan berapa hasilnya, kita lihat dulu. Di soalnya 0,4 itu ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Dan 1,2 ada berapa angka? Satu angka juga. Berarti hasilnya karena yang satu angka, yang satu juga satu angka di belakang koma, hasilnya harus dua angka di belakang koma. Jadi kalau kita tuliskan komanya, kalau komanya berada di antara 4 dan 8, ini masih baru satu angka di belakang koma. Sekarang berarti kita majukan, jadi di sebelah situ. Jadinya ada dua angka di belakang koma, yaitu 4 dan 8. Terus depannya gimana, Bu? Tinggal kita tambahkan angka 0. Jadi 0,4 dikali 1,2 hasilnya 0,48. Kita masuk ke contoh soal yang lainnya. 2,3 dikali 0,8. Ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2,3 kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 23/10 dikali 0,8 diubah ke pecahan biasa adalah 8/10. Kita kalikan seperti biasa, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 23 dikali 8 hasilnya adalah 184. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Nah, baru tinggal kita ubah ke pecahan desimal. Karena di bawahnya ada dua angka 0, berarti juga ada dua angka di belakang koma. Maka
Kita tinggal tuliskan, kalau dua angka di belakang koma berarti antara 4 dan 8. Itu baru ada tanda koma. Jadi jawabannya adalah 1,84. Sekarang kita cari cara satu lagi. Sama nggak ya hasilnya? Dengan dikalikan seperti biasa. Tapi untuk koma dan angka 0 tidak perlu dituliskan. 23 dikali 8. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Tulis 4, simpan 2. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16 tambah 2, 18. Masih sama caranya, kita perhatikan dulu soalnya. 2,3 itu ada satu angka di belakang koma dan 0,8 juga ada satu angka di belakang koma. Maka hasilnya harus dua angka di belakang koma dari 1 ditambah 1. Jadi kalau kita tuliskan adalah hasil sama, yaitu 1,84. Contoh soal yang kedua, 0,5, mohon maaf, 0,15 dikali 0,7. Kita cari cara yang pertama. 0,15 diubah ke pecahan biasa, yaitu dengan 1 dan 5 ada dua angka di belakang koma, maka jadi 15/100 dikali 0,7. Satu angka di belakang koma, maka penyebutnya juga nolnya 1, jadi 7/10. Kita kalikan seperti biasa, 15 dikali 7 hasilnya 105. 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Lantas kita ubah ke pecahan desimal. 105/1000. 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Jadi itu semuanya di belakang koma tinggal kita tambahin 0 depannya. Jadi 0,105. Dan salah satu lagi yaitu dikalikan bersusun ke bawah, tapi angka 0 dan tanda koma tidak perlu kalian tuliskan. Jadi tinggal 15 dikali 7. 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Tulis 5, simpan 3. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Ditambah 3 hasilnya adalah 10. Kita perhatikan 0,15 ada berapa angka di belakang koma? Dua angka yaitu 1 dan 5. Untuk 0,7 hanya ada satu angka yaitu 7. Jadi hasilnya harus 2 ditambah 1 adalah 3. Maka di belakang koma ada 3 angka juga. 0, 5, 0, dan 1. Jadi komanya ada di depannya dan kita tambahkan angka 0. Maka hasil dari 0,15 dikali 0,7 adalah 0,105. Silakan kalian kerjakan soal berikut. Untuk soal nomor 1 dan 2, silakan kerjakan dengan cara diubah ke pecahan biasa, baru dikalikan dan diubah ke pecahan desimal. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5, langsung kalian kali dengan menggunakan cara bersusun ke bawah. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom ya. Bu Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.